Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat dari Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan ketika kami boleh membuka Alkitab kami dan membaca kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami boleh diberi pengertian. Kami juga memohon kerendahan hati untuk boleh Tuhan bentuk hari demi hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gema pada hari ini bertemakan mempertahankan kekudusan jemaat, terambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 1-16. Saya hanya akan membacakan dari ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan hari ini. Dalam bacaan Alkitab kita, Roh Kudus bertindak tegas untuk menjaga kekudusan gereja mula-mula. Ananias dan istrinya, yaitu Safira, menjual sebidang tanah, lalu sebagian hasil penjualan tanah itu dipersembahkan ke gereja di Yerusalem. Akan tetapi, karena mereka ingin dikagumi orang, mereka mengatakan bahwa yang mereka persembahkan adalah seluruh hasil penjualan tanah. Mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin mengerti bahwa sebenarnya sebagian hasil penjualan tanah telah mereka simpan untuk keperluan mereka sendiri. Tindakan mereka itu secara tidak langsung meremehkan Allah, sang penguasa gereja. Rasul Petrus mengatakan bahwa tindakan mereka itu telah mendustai Roh Kudus atau mendustai Allah. Perhatikan bahwa kesalahan Ananias dan Safira bukan masalah mereka hanya mempersembahkan sebagian hasil penjualan tanah, tetapi kebohongan saat mereka mengatakan bahwa yang mereka persembahkan adalah seluruh hasil penjualan tanah. Kebohongan seperti ini merupakan tindakan yang meremehkan Allah atau menodai kekudusan Allah karena mereka berpikir bahwa Allah mudah dibohongi. Oleh karena itu, Allah langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Ananias dan Safira. Mungkin ada di antara pembaca yang menganggap hukuman Allah itu berlebihan. Bukankah mempersembahkan sebagian hasil penjualan tanah merupakan tindakan yang baik dan menunjukkan kemurahan hati? Bukankah Allah seharusnya membalas dengan memberikan berkat-Nya, bukan dengan menghukum? Untuk mempertimbangkan kasus ini secara objektif, kita harus sadar bahwa Allah adalah pemilik alam semesta, sehingga persembahan kita tidak membuat Allah menjadi lebih kaya. Perhatikan bahwa pemberian kepada Allah kita sebut sebagai persembahan, bukan sedekah. Sedekah diberikan kepada orang yang memerlukan bantuan, sedangkan Allah tidak memerlukan uang kita. Persembahan adalah pemberian yang diberikan untuk mengungkapkan rasa hormat atau penyembahan kita kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang menyombongkan diri karena merasa telah memberi persembahan dalam jumlah besar kepada Allah telah salah memaknai persembahan.
Persembahan harus diberikan dengan disertai sikap menghormati Allah, bukan meremehkan Allah. Persembahan yang makin besar seharusnya diberikan untuk mengungkapkan rasa hormat kepada Allah yang makin besar pula. Apakah saudara sadar bahwa Allah tidak memerlukan uang saudara? Dan bahwa saudara harus selalu datang kepada Allah dengan sikap hormat? Saat saudara memberi persembahan kepada Allah, apakah saudara sudah memberikan persembahan itu dengan diiringi rasa hormat? Kita berdoa. Bapak, bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali tentang makna dari persembahan. Kami boleh semakin melihat bahwa Allah adalah Allah yang besar, dan kami kecil, dan kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk boleh berbagian memberikan persembahan dalam kehidupan kami, juga keseluruhan kehidupan kami. Bapak, tolong kami, motivasi kami, tindakan kami seutuhnya. Tuhan, berikan kami ketulusan dan kekuatan untuk boleh berjalan di dalam-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara.